Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putriani Saragi, saya berasal dari UT Medan dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 2 untuk mata kuliah studi kooperatif. Nah, di sini kami disuruh untuk mencari jurnal terakreditasi Sinta dan Scopus terkait dengan kesetaraan gender. Nah, di sini sudah saya dapatkan artikel tersebut dan saya akan bacakan hasil dari telahan saya yang saya telah ketikkan. Nah, artikel yang pertama itu artikel dari Indriani dan teman-temannya pada tahun 2024 yang berjudul Representasi Gender dalam Buku Teks Tematik Terpadu Siswa Sekolah Dasar. Nah, di sini membahas bagaimana peran dan citra laki-laki serta perempuan digambarkan dalam buku teks tematik yang digunakan oleh siswa sekolah dasar di Indonesia. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan bahwa meskipun pendidikan Indonesia lebih menekankan pentingnya nilai kesetaraan gender, namun dalam praktiknya masih sering ditemukan adanya ketimpangan dan bias dalam materi ajar yang digunakan di sekolah. Dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis isi kualitatif terhadap buku tematik terpadu kurikulum 2013. Analisis difokuskan pada beberapa aspek antara lain kemunculan tokoh laki-laki dan perempuan dalam teks dan gambar, urutan penyebutan tokoh, jenis kegiatan yang dilakukan masing-masing tokoh, serta kata sifat dan ilustrasi yang menggambarkan karakter mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat representasi gender secara menyeluruh, tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga dari segi makna dan konteks sosial yang dibangun melalui bahasa yang visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi gender dalam buku teks masih belum seimbang. Tokoh laki-laki lebih banyak muncul dalam berbagai konteks, terutama dalam kegiatan yang bersifat publik seperti bekerja, memimpin, atau beraktivitas di luar rumah. Sementara itu, tokoh perempuan sering digambarkan dalam peran domestik seperti membantu ibu di rumah, memasak, ataupun mengasuh adik. Laki-laki juga cenderung digambarkan memiliki sifat kuat, berani, dan cerdas, sedangkan perempuan diidentikan dengan sifat lembut, penurut, dan penyayang. Representasi ini secara tidak langsung memperkuat pandangan tradisional bahwa laki-laki memiliki peran utama dalam ranah publik, sementara perempuan terbatas di ranah domestik. Penelitian menegaskan bahwa bias seperti ini dapat berdampak terhadap perkembangan cara berpikir dan pandangan siswa terhadap peran gender. Buku teks adalah salah satu sumber utama pembelajaran, memiliki peran besar dalam pembentukan nilai, sikap, dan identitas anak sejak dini. Ketika siswa secara terus-menerus membaca dan melihat gambar yang menggambarkan perempuan dalam posisi pasif, maka persepsi mereka tentang peran perempuan di masyarakat dapat terbentuk secara sempit. Dengan demikian, anak laki-laki bisa merasa bahwa mereka harus selalu menjadi sosok yang kuat dan dominan, yang pada akhirnya dapat memperkuat ketimpangan sosial di masa yang akan datang. Selain mengidentifikasi ketimpangan, artikel ini juga menyoroti peran penting guru dan lembaga pendidikan dalam menanggulangi bias gender yang muncul dalam buku teks. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai mediator nilai-nilai yang terkandung dalam bahan ajar. Oleh karena itu, guru perlu memiliki kesadaran kritis untuk meninjau kembali isi buku teks yang digunakan di kelas. Ketika menemukan contoh bias, guru dapat menyeimbangkan dengan memberikan penjelasan atau contoh lain yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Berdasarkan pengalaman saya sebagai guru di sekolah dasar, ada yang dibahas dalam artikel Indriani dan teman-temannya sangat relevan dengan situasi yang terjadi di lapangan. Dalam proses pembelajaran, saya juga menemukan bahwa buku teks yang digunakan oleh siswa masih menunjukkan kecenderungan serupa dengan hasil penelitian tersebut. Misalnya dalam beberapa tema pembelajaran, tokoh laki-laki sering ditampilkan sebagai sosok yang aktif dan berani, seperti menjadi ketua kelompok, atlet, atau petugas kebersihan lingkungan. Sementara tokoh perempuan sering digambarkan sebagai anak yang sopan, rajin membantu ibu, dan bertugas menyiapkan makanan. Awalnya saya menganggap hal ini sebagai hal yang wajar karena sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Namun setelah membaca artikel tersebut, saya menjadi lebih sadar bahwa bentuk representasi semacam ini dapat mempengaruhi cara siswa memandang peran gender.
Beberapa kali saya memperhatikan bahwa anak laki-laki lebih percaya diri untuk berbicara ataupun tampil di depan kelas, sedangkan anak perempuan cenderung lebih pasif ataupun ragu. Bahkan ketika ada kegiatan kelompok, anak laki-laki sering mengambil peran pemimpin. Sementara anak perempuan lebih banyak mengikuti ataupun membantu. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial tentang peran gender yang tertanam dalam bahan ajar dapat benar-benar tercermin dalam perilaku siswa di kelas. Setelah memahami hal tersebut, saya mulai berupaya melakukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap isu gender dalam proses pembelajaran. Misalnya, saya mulai memilih bacaan tambahan atau media pembelajaran yang menampilkan tokoh perempuan dengan peran aktif, seperti ilmuwan, penemu, ataupun pemimpin. Selain itu, dalam pembagian peran di kelas, saya memastikan bahwa anak laki-laki atau perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin kelompok ataupun berbicara di depan kelas. Langkah-langkah kecil ini saya lakukan agar siswa memahami bahwa kemampuan dan tanggung jawab tidak hanya ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan juga kemauan dan usaha mereka sendiri. Pengalaman tersebut memperkuat pandangan saya terhadap guru memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai kesetaraan gender di sekolah dasar. Meskipun buku teks masih memiliki keterbatasan dalam hal representasi, guru dapat menjadi penyeimbang yang kritis dan kreatif dalam menyajikan pembelajaran. Dengan kesadaran ini, pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan sikap inklusif dan setara bagi semua siswanya. Nah, ini ada artikel yang kedua dari Scopus yang berjudul artikel yang dibuat oleh Olix dan rekan-rekan pada tahun 2023 yang membahas isu penting dalam dunia pendidikan dasar, yaitu bagaimana penilaian guru terhadap kemampuan akademik siswa dipengaruhi oleh faktor gender, serta bagaimana hal ini berkaitan dengan kesenjangan capaian belajar antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini dilakukan di 3 negara dengan sistem pendidikan yang berbeda. Jen- Negaranya ada Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Untuk melihat apakah bias dalam penilaian guru bersifat universal atau dipengaruhi oleh konteks sosial budaya dan sistem pendidikan di masing-masing negara. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif kooperatif dengan menganalisis data longitudinal dari ribuan siswa sekolah dasar di ketiga negara tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada pembandingan antara penilaian guru dan hasil tes objektif siswa, khususnya pada mata pelajaran membaca ataupun bahasa Indonesia dan matematika. Melalui perbandingan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan sistematis dalam cara guru menilai siswa laki-laki ataupun perempuan, serta apakah penelitian tersebut turut berkontribusi pada pembentukan kesenjangan capaian belajar berbasis gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian guru tidak sepenuhnya netral terhadap gender. Secara umum ditemukan bahwa ada 3 permasalahan, yaitu guru cenderung menilai siswa perempuan lebih tinggi dalam kemampuan membaca. Sedangkan pada pembelajaran matematika, guru cenderung memberikan nilai lebih tinggi kepada siswa laki-laki, walaupun prestasi nyata mereka tidak selalu lebih baik daripada perempuan. Terus yang ketiga itu ada pola bias, ini konsisten di ketiga negara yang diteliti. Meskipun tingkat intensitasnya bervariasi tergantung pada sistem penilaian dan budaya pendidikan di negara masing-masing. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap kemampuan siswa masih dipengaruhi oleh stereotip gender yang melekat dalam budaya pendidikan, di mana membaca dianggap sebagai dominan yang lebih feminim dan matematika sebagai dominan yang lebih maskulin. Akibatnya, guru tanpa sadar memperkuat pandangan tersebut melalui penilaian tidak sepenuhnya objektif. Penilaian ini juga menunjukkan bahwa bias dalam penilaian guru dapat mempengaruhi motivasi, kepercayaan diri, dan aspirasi siswa. Siswa yang dinilai tinggi oleh guru cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih besar dan keyakinan diri yang lebih baik. Sedangkan siswa yang dinilai rendah dapat kehilangan minat dan mengalami penurunan prestasi di masa depan. Dengan demikian, bias gender dalam penilaian guru berpotensi memperlebar kesenjangan capaian belajar antara laki-laki ataupun perempuan. Adapun keterkaitan dengan materi modul MPDR 5302 terkait gender dalam pendidikan dasar, dalam modul ini dibahas bahwa pendidikan dasar merupakan fase penting dan pembentukan identitas, nilai, dan sikap sosial anak, termasuk pemahaman tentang materi tentang peran gender.
Modul tersebut menekankan bahwa pendidikan yang berperspektif gender berarti memberikan kesempatan yang sama bagi siswa laki-laki ataupun perempuan untuk belajar, berkembang, dan dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka, bukan berdasarkan stereotip sosial yang melekat pada jenis kelamin. Keterkaitan antara artikel ini dengan modul bisa dilihat beberapa aspek, yaitu satu, konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam penilaian. Modul MPDR 5302 menjelaskan bahwa keadilan gender tidak hanya berarti memberi perlakuan yang sama, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Artikel tersebut menunjukkan bahwa bias dalam penilaian guru justru menciptakan ketidakadilan karena siswa dinilai bukan berdasarkan kemampuan real, melainkan persepsi yang dipengaruhi gender. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan gender yang diusung dalam modul. Terus yang kedua, itu ada peran guru sebagai agen perubahan sosial. Dalam modul dijelaskan bahwa guru memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kritis terhadap bias dan ketimpangan gender di lingkungan sekolah. Hasil penelitian artikel menegaskan pentingnya peran ini karena bias kecil dalam penilaian guru dapat berdampak besar terhadap perkembangan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Guru harus mampu merefleksikan sikapnya dan memastikan bahwa setiap siswa memperoleh penilaian yang objektif dan adil. Yang ketiga, stereotip gender dalam proses pembelajaran. Pada modul, menyoroti bagaimana stereotip gender seringkali tertanam dalam praktik pembelajaran dan penilaian. Artikel yang ditelaah memberikan bukti empiris bahwa stereotip tersebut tidak hanya terjadi dalam konteks konteks di Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa bias gender dalam pendidikan bersifat global dan memerlukan kesadaran serta intervensi pendidikan yang sistematis. Yang keempat, ada implikasi terhadap desain kurikulum dan pelatihan guru. Dalam modul MPDR dijelaskan bahwa pendidikan perspektif gender harus dimulai dari kurikulum yang inklusif dan pelatihan guru yang sensitif terhadap isu kesetaraan. Artikel ini memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa tanpa pelatihan dan refleksi kritis, guru cenderung membawa prasangka gender dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, kurikulum pendidikan harus perlu mencakup atas dari kesetaraan gender tersebut. Sekian hasil jawaban dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.